Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya saya jadi kepala desa ya, yang akan saya lakukan ya, saya akan memprogramkan makan murah bagi warga saya. Ya. Makan murah, terus juga di setiap RW-nya itu ada pojok manfaat ya. Terus setiap RW itu nanti digelontorkan anggaran 100 juta ya. Setiap RW itu harus ada home industry ya. Nah, jadi bagaimana nanti setiap RT ada outlet UMKM ya. Nah, bagaimana juga kepemilikan kulkas warga ya. Itu juga kita bisa maksimalkan ya. Sehingga menjadi sebuah potensi bagaimana kepemilikan kulkas tadi ada nilai ekonomisnya ya. Jadi banyak hal yang kita programkan ya. Di situ yang dibutuhkan apa ya. Dari sinilah ya terkait dengan program saya Rumah YouTube Indonesia. Jadi Rumah YouTube Indonesia ini nanti yang akan menjadi wajah baru ya untuk Desa Sayati khususnya ya. Jadi bagaimana nanti setiap RW itu ada channel YouTube ya yang kita fungsikan sebagai TV lingkungan ya. Karena kita fungsikan sebagai TV, berarti kan kontennya sembarang kaliren. Jadi mau jual beli mobil, motor, mau apa aja, misalkan jual barang bekas ya, misalkan informasi tentang kegiatan warga ya, atau informasi tentang promosi iklan produk ya, atau promosi tentang bagaimana ada SDM misalkan ada yang pinter mijet dan lain sebagainya ya, itu sangat membutuhkan adanya sebuah fasilitasi tentang mempromosikannya, promosi diri ya. Makanya dari situ Rumah YouTube Indonesia untuk mewujudkan itu semua sangat dibutuhkan ya. Karena Rumah YouTube Indonesia ini bentuk fasilitasi ya, bagaimana setiap RW itu minimal ada konten dialog warga ya, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang perlu diangkat ya, ada problem-problem yang perlu disolusikan ya, itu bisa diketahui. Bagaimanapun terkait dengan program Rumah YouTube Indonesia ini, jadi ini sebuah pemodelan ya, jangan diartikan bahwa YouTube itu kaitannya dengan bagaimana membuat konten ya, karena kontennya itu bebas ya. Nah, akhirnya kita nggak terlalu terbebani harus bikin konten, tidak ya. Jadi di saat kita sebagai YouTubers tadi ya, itu hanya sebagai admin semata ya. Nah, sebagai admin semata ya. Sehingga dengan adanya rumah YouTube di setiap RW tadi ya, jadi di saat misalkan desa itu ada program ya terkait dengan program makan murah ya, itu yang seperti apa. Nah, itu nanti akan kita jelaskan ya dengan membuat konten ya. Contoh misalnya ya, desa akan memproduksi mie ya, mie yang sehat ya, mie tanpa bahan pengawet, mie tanpa bahan kimia ya. Nah, bagaimana untuk menjelaskan itu? Disitulah perlu adanya channel YouTube tadi. Nah, jadi biar masyarakat itu loh ya
tolong dilihat ya, program makan murah yang dimaksudkan Bapak Kepala Desa itu seperti itu ya. Jadi diharapkan warga yang punya kulkas ya, itu punya peluang atau punya potensi sebagai distributor atau yang memasarkan produknya desa tadi ya. Karena mie-nya itu kita bikin dengan cara yang sehat ya, dan mie-nya itu mie basah ya, begitu diproduksi harus masuk kulkas ya, disitulah akhirnya masyarakat yang punya kulkas bisa punya peluang ya. Kalau kita bicara saya itu misalkan kan ada 101 RT ya. Katakanlah misalkan setiap RT-nya itu ada 5 kulkas aja ya. 5 kulkas yang dioptimalkan sebagai showcase yang akhirnya menjadi distributor produknya desa ya, utamanya produk mie tadi ya. Dari situlah harapan saya di saat ada setiap RT itu ada 5 kulkas yang kita fungsikan sebagai showcase ya. Akhirnya kan ada 500 lebih kulkas yang bisa kita uh, optimalkan ya, sehingga masyarakat punya peluang. Misalkan ada yang mau bikin agar-agar ya, nanti kita promosikan di YouTube ya, agar-agar ini sehat ya. Misalkan ada yang mau bikin susu kedelai ya, susu kedelai itu kandungannya seperti ini, kita jelaskan di YouTube ya. Misalkan nanti ada yang membuat jus-jus ya, atau membuat kue-kue basah ya, itu nanti fungsinya YouTube tadi mempromosikan itu. Jadi misalkan di RW 5 ya, oh di sini RW 5 ada apa saja masing-masing RT-nya. Oh ada outlet katanya dengan pemasaran mie, pemasaran rangginang, pemasaran basreng, misalkan ada juga cireng ya, ada juga misalkan susu kedelai, ada juga susu segar ya, juga ada kue basah misalnya. Nah dari situlah ya, sehingga banyak peluang ya bagi masyarakat tadi untuk mengawali sebuah usaha ya. Jadi kaitannya dengan Koperasi Merah Putih yang kami programkan ya, bagaimana Koperasi Merah Putih tadi yang selama ini masyarakat itu berpikirnya hutang ya, itu kita rubah cara berpikirnya ya, jadi harus bisnis ya, bisnis yang mudah ya, karena sudah ada 500 kulkas ya, sudah ada 101 outlet ya, adanya rumah YouTube setiap RW-nya, rasionya mau usaha apa saja itu ada menjadi sebuah potensi untuk maju, usahanya berjalan. Tapi kalau nggak ada fasilitasi YouTube, nggak ada fasilitasi outlet, nggak ada fasilitasi showcase ya, ya seperti sekarang ini ya, di saat kita mau jualan apa ya, di saat saya mau jualan tuh rumah saya misalkan posisinya itu di kampung dan masuk ke dalam ya susah dijangkau ya, sehingga banyak masyarakat ini yang ya pada tataran pusing ya, di saat mau usaha itu kayaknya nggak ada fasilitasi untuk menjamin adanya sebuah keberhasilan ya. Tapi kalau sudah ada yang saya sampaikan tadi, kan akhirnya waktu berjalan ya, masyarakat akhirnya berpikir, ya daripada saya harus berjualan di kampung atau berjualan di gang-gang atau berjualan di jalan, nah karena ini sudah ada outlet, nah itu aja. Kita misalkan mau jualan kerupuk ya, kita mau jualan mie beting atau kita mau jualan apa segala macam, nah itu nanti Koperasi Merah Putih yang memfasilitasi pendanaannya ya.
Makanya yang saya katakan 100 juta per RW tadi gampangnya itu di bawah binaan dari Koperasi Merah Putih tadi. Ya. Jadi bagaimana masyarakat yang mungkin sudah terjerat hutang, terlilit bank emo segala macam ya. Paling enggak dengan adanya potensi mengawali sebuah usaha yang kita rasiokan itu bisa berjalan, akhirnya masyarakat itu punya keberanian. Dan kita berupaya ya selaku pemimpin di desa ya, itu harus bisa mimpin warganya ya. Jadi mengedukasi warganya ya. Jadi besar harapan nanti ya desa itu punya produksi mie, punya produksi kecap ya, punya produksi sabun ya, mungkin punya produksi aqua ya, mungkin punya ya produk-produk yang kaitannya menjadi kebutuhan dasar. Itu desa yang akan mewujudkan setiap RW harus ada pabrik. Oh di sini pabrik mie, oh pabrik sabun, ini pabrik kecap, oh di sini misalkan pabrik aqua, misalkan di sini pabrik apa itu misalkan mau bikin rokok atau bikin apa boleh, ya kenapa tidak gitu loh, ya. Jadi dengan adanya potensi seperti ini, mari kita sama-sama mempromosikan, mari kita makan produksi UMKM ya. Mari kita mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan yang sudah diproduksi desa ya. Sehingga dari sini nanti ada kemandirian, sehingga perputaran perekonomian ya. Terus menciptakan pelaku-pelaku usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan ya. Di sini akhirnya daya beli masyarakat itu akan tumbuh karena adanya perputaran ekonomi yang baik. Ya. Semoga ya 2027 ya mari ya kita pilih pemimpin-pemimpin yang punya visioner ya, pemimpin-pemimpin yang amanah ya. Untuk itu ya jangan sampai suara Anda ya ditukar dengan rupiah. Ya, di saat suara Anda ditukar dengan rupiah, Anda akan mati selama 5 tahun. Ya. Suarakan hati Anda untuk memilih pilihan kepala desa idola. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.